Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 26 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Jumat tetap masih akan semangat setelah subuh menyiapkan perangkat-perangkatnya untuk makan gratis, infak sedekahnya bersama doa sedekah. Yang kedua, Pak Yunus dan Pak Idris, saya mendapatkan laporan dari tim Jumat Berkah terkait dengan sendok ini. Sendok ini Bapak Ibu yang habis makan, mohon bantuannya dikembalikan, jangan dibawa ya. Kalau seandainya itu terbawa, mohon bantuannya untuk dikembalikan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kami dari tim Jumat Berkah
mohon bantuan Bapak Ibu kerjasamanya bila ada yang membawa sendok, mohon bantuannya untuk dikembalikan. Itu ya Bapak Ibu. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada para dermawan, khususnya pada hari Jumat ini, kepada Bapak Dr. Hamdan, yang pagi ini insya Allah beliau berangkat ke Jakarta lalu. Dan terakhir, sebelum terakhir, kali ini mungkin ada Prof. Hamzah, Ibu Dr. Sri Yuliani, dan Bapak Ibu dermawan yang lain yang bukan jadwalnya tetapi masih tetap istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah. Selanjutnya, yang terakhir, kami mohon bantuan Pak Yunus untuk memberikan doa kepada anak-anak para dermawan yang belum mendapatkan sekolah. Ini masih ada pendaftaran gelombang kesekian Pak Yunus, ada yang mandiri dan seterusnya. Termasuk anak saya Pak Yunus, Brian yang sedang mendaftar program doktor manajemen Pak Yunus. Kemudian Pak Yunus, kami juga mohon bantuan doanya bagi Bapak Ibu yang sudah datang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah semua tim Jumat Berkah selamat Pak Yunus sampai datang di rumah masing-masing. Terakhir kami menyampaikan mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Yunus memberikan doa, mohon bantuan Pak Ede untuk memberikan sepatah dua kata atas nama keluarga RT20 dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi acara ini saya mewakili warga RT20 dan warga sekitar RT20 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak. Memang kemarin ada yang ketusuk jantan-jantannya. Ya, sekedar mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang menikmati acara Jumat Berkah ini, kalau misalnya mangkoknya atau gorengnya dibawa pulang, mohon untuk segera dikembalikan. Ini untuk tujuan kita di Jumat-Jumat selanjutnya. Dan untuk para donatur, para dermawan yang telah menyisihkan rezekinya untuk istiqomah di acara Jumat Berkah ini, saya selaku RT mewakili seluruh keluarga yang terlibat maupun yang menggunakan Jumat Berkah mengucapkan terima kasih untuk dalamnya. Semoga amal Bapak donatur semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan lancar rezeki dan lancar urusannya, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sebagai hamba Allah yang apapun yang kita lakukan ini adalah atas izin dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kita menunjukkan hati dan kepala kita memohon kepada Allah yang pertama, semoga saudara kami yang berkah Bapak Haji Hamdan dalam perjalanan kami doakan fi amanillah ma'assalam, mudah-mudahan selamat dan aman dalam perjalanannya, dimudahkan dan sukses urusannya.
Yang kedua, teman-teman Jumat Berkah yang baru pulang dari ibadah haji, selamat, semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima, yang bisa membawa dampak positif bagi kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. Kita doakan kepada teman-teman kita yang putra putrinya lagi berusaha untuk memperoleh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberikan pilihan yang baik ya, atas petunjuk dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tetap diberikan limpahan rahmat, rezeki, kesehatan dan tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimika. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monggo kita mulai. Bapak Ibu, mohon bantuannya ya, jangan sampai terbawa sendok atau mangkuk. Video pembelajaran. Terus kedua, hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Jadi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang amal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris. Yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan tren mana? Maka berbahagialah orang miskin. Karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya. Lebih dramatis. Lebih keren. Makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran. Karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa, apa? Loh saya ini kan termasuk kecelok sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling, Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil. Itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus
Akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya, ada makanan? Tidak ada. Ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah, lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wes yang satu ya ada piring sama sendok, pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan. Ditidurin biasa, terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya, gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah iri, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
saling memberikan Allah. Kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kenapa ada orang berkata sumber daya alam terbatas? Karena rakus. Sumber daya alam tidak terbatas. Sendiri. Ya, yang berkata terbatas itu berarti sudah hitung sehingga dia katakan terbatas. Al-Quran berkata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung karena terlalu banyak. Nah, menarik bahwa di situ itu ada dua ayat dalam Al-Quran yang menggunakan redaksi yang sama. Yang satu berkata, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu berlaku aniaya dan menutupi. Nah, yang kedua berkata, innallaha ghafurur rahim. Kita lihat sekarang apa bedanya. Yang berkata sumber daya alam terbatas, merasa terbatas, Tuhan terangkan, kenapa kamu merasa terbatas? Karena kamu zalim. Betul. Kamu berlaku aniaya. Kamu cari untung. Barang kalau perlu kamu buang supaya harga stabil. Supaya harga naik. Ya. Kamu ambil makanan terlalu banyak, sisanya kamu buang. Padahal jangan buang, ada orang yang lapar. Zalim atau tidak? Dia zalim pada barang, zalim pada orang. Baru kafar. Menutupi. Di alam ini, di permukaan, di perut bumi ini, ada sesuatu yang Tuhan ciptakan. Gali itu. Di dasar laut itu banyak nikmat Tuhan. Ada mutiara, ada ikan, ada macam-macam. Gali, nampakkan itu. Kalau kamu berkata sumber daya alam terbatas, itu karena kamu zalim atau karena kamu kafir menutupi nikmat Allah. Untung Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Tuhan mengampuni dan lagi maha kasih. Itu ya. Semua yang kita alami itu kata Allah sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Justru kita yang terpilih. Alhamdulillah Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih, ya. Tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmah. Di antara jutaan manusia yang ada di Arafah, ada seseorang yang mengangkat tangannya lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kesyahduan. Ternyata dia sedang mendoakan orang tuanya, sosok yang selama ini berjuang untuk kebaikan dia. Ternyata orang tuanya belum muslim, hadirin. Maka dia doa kepada Allah agar Allah kasih hidayah ke orang tua hingga masuk ke dalam Islam. Dia doa dari lubuk hati. Dia biarkan air matanya satu demi satu menetes. Terus dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika beliau lagi duduk, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu dia lihat layar. Ternyata nama yang paling dia sebutkan pada siang hari itu, nama orang tuanya. Dia angkat, hadirin. Khawatir ada sesuatu di kampung halaman.
Lalu betul, suara yang selama ini dia kenal, sosok yang dia sayangi, lalu suara itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang tuanya masuk Islam, hadirin. Itu dia nangis, hadirin, di situ nangis. Dia sujud kepada Allah. Jangankan dia, hadirin, temennya nih sujud nangis. Itu satu tanda takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibayar cash di Arafah. Belum sampai Musdalifah, belum berangkat ke Musdalifah, hadirin. Dia belum rayu orang tuanya, ayo masuk Islam, enggak. Itu tiba-tiba orang telepon, terus ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu tanda nangis tuh. Kita yang mungkin punya orang tercinta kita belum dapat hidayah, udah belum kesana, terus minta sama Allah. Kita belum berdoa di sana, mungkin denger cerita gini aja, perasaannya gimana? Gimana kita yang ada di sana? Luar biasa deh. Itu Arafah, itu sensasinya kebayar. Nabi yang bersabda, al-hujjaju wal umaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'atahum. Haji dan umrah itu tamu Allah. Allah ngundang mereka, mereka datang tuh. Apa balasannya? Balasannya apa yang mereka minta Allah kasih di sana. Allah kasih, hadirin. Allah kasih. Antum akan lihat pemandangan yang luar biasa. Itu ahli ibadah dari seluruh dunia ngumpul di sana. Ahli Quran ke sana, ahli tahajud ke sana, ahli dzikir ke sana. Belum lagi kalau antum mau lempar jumrah, lalu antum masuk terowongan Mina. Terowongan tuh panjang banget, penuh, dan semua bertakbir kepada Allah. Itu satu terowongan gema takbir, gema tahlil, gema takbir. Aduh, luar biasa hadirin. Merinding kita hadirin. Rugi kalau nggak ikut, nggak pernah dapetin sensasi kayak gitu. Itu sensasi iman tuh kayak apa tau? Nggak ada pemandangan lebih indah dari itu. Semua lewat karena kita melihat itu bukan dengan mata tapi dengan iman. Berangkat hadirin dengan izin Allah. Tunjukkan effort kita. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari ya, yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan berbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini satu hari sebelum Idul Adha. Puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, satu tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan satu hari puasa. Orang itu kalau hidupnya mindsetnya akhirat, dia nggak akan setengah-setengah untuk akhirat. Tapi kalau mindsetnya dunia, maka untuk akhirat, sing penting sah. Di zaman seperti sekarang, sholat 5 waktu berjamaah ke masjid tidak pernah terlambat. Keren atau biasa? Biasa, standar. Cuma karena memang kita ngelihat keadaan kita yang terlalu jelek, jadi yang standar pun terkesan keren. Tapi karena sekarang standar itu sudah mulai berubah, ono sing api titik, molekat iki, asli molekat ini. Akhirnya kita itu mencari pembenaran untuk kita males, bukan kemudian memotivasi diri untuk bisa lebih baik dibanding orang tersebut. Nah, maka itu ajarannya Nabi. Mindset kita kalau untuk Allah harus yang terbaik. Ini yang orang lain gak ngereken, tidak dianggap sama orang lain, ternyata punya nilai di sisi Nabi Muhammad. Nah, itulah konsep masjid. Jadi kalau kemudian ada toko yang sedang buka, pembeli rame, adzan Masjid Al-Fatah Tulungagung, nggak paling dapat duit berapa rupiah. Tapi ketika yang kecil itu antum tinggal untuk pindah ke akhirat lewat masjid, itu apa yang antum tinggal akan Allah ganti berlipat ganda. Jangan pernah meremehkan orang kaya. Ngopo sugih iki menang ngotot tok. Dan jangan pula meremehkan orang miskin. Dan ketika Nabi Muhammad melihat orang miskin yang oleh Nabi dimuliakan, tidak jauh dari agama, masjid, kesolihan, ketaatan, ilmu, dan yang lainnya. Besok adalah hari Arafah, tapi kemuliaan malam Arafah sudah dimulai ba'da maghrib hari ini, hari Senin. Berikut beberapa list ibadah yang bisa kamu lakukan untuk menghidupkan hari Arafah. Yang pertama, ba'da maghrib hari ini mulai baca zikiran utama hari Arafah. Bila mampu baca 1000 kali bagus. Yang kedua, tidur lebih awal dan niat bangun sholat tahajud. Lalu bangun sholat tahajud, sahur, dan jangan lupa baca niat puasa Arafah. Sholat subuh tepat waktu, baca zikiran pagi
Yasin, Al-Waqiah juga boleh. Sedekah subuh jangan lupa, dan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali bila mampu. Sholat duha, kemudian baca seluruh doa harapan kamu itu setelah asar. Ada ulama yang mengatakan bahwa mustajabnya doa hari Arafah adalah ba'da asar. Kalau bisa menutup aurat, berwudu, hadap kiblat. Selamat melangitkan seluruh doa dan harapan kalian di hari Arafah. Semoga doa kita, nama kita menjadi hamba yang mendapat ijabahnya doa besok di hari mustajab, hari Arafah. Barakallahu fiik. Inilah 5 danau terluas di Indonesia. Dan nomor 1, ukurannya seperti lautan serta menyimpan sejarah, keindahan alam, hingga misteri yang membuat banyak orang penasaran. Nomor 5, Danau Matano di Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 164 km persegi. Danau ini dikenal sebagai salah satu danau tektonik purba terdalam di Asia Tenggara, dengan kedalaman mencapai 590 meter. Danau Matano menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik langka yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Suasananya begitu tenang dan sejuk, cocok untuk healing atau sekedar merenung kenapa chat kita cuma dibaca tanpa pernah dibalas. Nomor 4, Danau Poso di Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 323 km persegi. Danau ini memiliki kedalaman mencapai 450 meter dan terkenal dengan airnya yang sangat jernih. Keindahan alamnya membuat Danau Poso menjadi salah satu destinasi wisata populer di kawasan Tentena. Menariknya lagi, danau ini juga menjadi habitat ikan sidat khas yang sudah dikenal hingga mancanegara. Jika dilihat dari kejauhan, Danau Poso tampak seperti lukisan alam raksasa yang keindahannya terasa hampir seperti tidak nyata. Nomor 3, Danau Tempe di Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 350 km persegi. Danau ini membentang di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Wajo, Sopeng, dan Sidenreng Rapang. Danau Tempe terkenal dengan rumah terapung serta tradisi budaya adat Macerata Tapareng yang masih dilestarikan hingga sekarang. Kehidupan masyarakat di sekitar danau sudah menyatu dengan alam sejak ratusan tahun lalu. Menjadi bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, walaupun kadang masih sulit berdampingan dengan mantan. Nomor 2, Danau Towuti di Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 561 km persegi. Danau ini dikenal sebagai salah satu ekosistem unik dengan ratusan spesies endemik yang hidup di dalamnya. Danau Towuti menjadi lokasi penelitian internasional bernama Towuti Drilling Project, tempat para ilmuwan dari berbagai negara meneliti sedimen danau untuk mengungkap sejarah iklim purba bumi. Dikelilingi hutan hijau yang membuat suasananya terasa seperti dunia yang belum banyak tersentuh manusia. Saking luasnya, saat berada di tengah danau, rasanya seperti berada di lautan tenang yang membentang tanpa ombak besar. Dan nomor 1 adalah Danau Toba di Sumatera Utara, dengan luas sekitar 1130 km persegi. Inilah danau terbesar di Indonesia sekaligus salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba terbentuk dari letusan dahsyat gunung berapi puluhan ribu tahun lalu. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Keindahannya begitu memukau hingga menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan melihatnya secara langsung. Bahkan, pemandangannya kadang jauh lebih menenangkan daripada notifikasi gajian telah masuk. Dari Danau Matano hingga Danau Toba, kita bisa melihat bahwa alam Indonesia bukan sekedar indah untuk dipandang, tetapi juga menyimpan sejarah, kehidupan, dan cerita yang begitu berharga. Seperti danau yang tenang, keindahan sejati bukanlah tentang siapa yang paling gaduh untuk menarik perhatian, melainkan tentang siapa yang mampu menghadirkan ketenangan dan kesejukan bagi sekelilingnya. Setuju nggak, guys? Dulu ada di antara salafus saleh, dia jual barang, ada juga tetangganya jual barang. Dua-duanya berdagang di pasar. Tapi yang satu ini tiap hari bagi-bagi sembako, gandum ini semua macam dibagi-bagi sama dia. Yang satu biasa-biasa saja, kalau ada yang minta baru dia kasih. Tapi yang satu tuh sibuk bagi-bagiin tiap hari. Sekian tahun berjalan sampai terkenal orang ini dermawan. Satu waktu ini si A sama si B ya, saya tidak temukan namanya, cuma kisah seperti itu diungkit. Si A ini meninggal dunia. Besok paginya si B nggak lagi bagi-bagi. Orang sudah antri di depan pintunya mau ambil, terus dia bilang mulai hari ini saya nggak bagi-bagi. Loh, kenapa? 20 tahun sekian bagi-bagi terus, kenapa sekarang tidak? Dia bilang sebenarnya kalian harus tahu. Lama ini, si fulan yang mati itu si A, dia setiap malam datang ke tempat saya beli satu toko saya. Ini beli satu toko saya, dia bilang bagi-bagi, tapi jangan bilang dari saya ya. 20 tahun lebih. Dia bilang saya bagi-bagi uangnya dia, jadi saya laku sebenarnya. Ya. Cuma saya dilarang bilang, jadi saya nggak bilang. Sekarang sudah dia mati ya saya jual. Itu luar biasa bagaimana mereka jaga itu. Karena targetnya adalah akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya.
Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Pernah sadar nggak? Di warung makan sederhana, yang harga makanannya cuma 10 ribuan per bungkus. Kebanyakan yang antri dan makan di sana, itu adalah laki-laki. Dan di sana pun mereka nggak banyak pilih. Kadang cukup pesan nasi putih pakai telur, atau hanya pakai tahu tempe saja. Buat mereka, enak itu nomor sekian. Yang penting kenyang, cukup tenaga, dan bisa lanjut kerja kembali. Tapi coba kamu lihat, di tempat minuman mahal, yang antri justru banyak perempuan. Mereka rela menunggu, rela bayar lebih, demi sesuatu yang mereka bisa nikmati saat itu. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Dan ini juga bukan bicara tentang soal laki-laki yang tidak mampu atau perempuan yang lebih mampu. Bukan. Tapi ini bicara soal kebiasaan dan cara memprioritaskan sesuatu. Banyak laki-laki ketika ingin menikmati sesuatu justru cenderung menahan diri mereka. Mereka merasa sayang mengeluarkan uang lebih hanya untuk sesuatu yang dinikmatinya sendiri. Bukan karena dia pelit, tapi karena ada yang lebih dia pikirkan, yaitu anak dan istrinya di rumah. Lihat saja contohnya, seperti ayah kita. Dia rela memakai baju yang itu-itu saja, memakai handphone yang mungkin layarnya sudah retak. Bukan karena dia tidak ingin punya barang yang lebih baik, tapi karena dia selalu memastikan kebutuhan anak dan istrinya dulu yang harus terpenuhi. Pengorbanan seorang laki-laki yang bergelar ayah sering tidak terlihat. Bukan karena tidak ada, tapi justru karena dia selalu melakukannya dalam diam, tanpa banyak bicara. Dia sangat jarang mengeluh, dan dia juga sangat jarang menunjukkan rasa lelahnya. Tapi diam-diam, dia menahan banyak hal untuk dirinya sendiri. Dia sering mengabaikan dirinya. Dia sering menunda keinginannya. Dia sering menunda nikmatnya sendiri hanya demi orang-orang yang dia cintai. Dan suatu hari nanti, saat dia mulai menua, tenaganya tak lagi sekuat dulu, dan langkahnya tak lagi secepat dulu, barulah kita sadar, ternyata begitu besar semua pengorbanan yang dia lakukan. Bukan karena dia pernah meminta untuk dihargai, tapi karena dia terlalu sibuk mencintai dalam diam. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu tak lagi memberi kesempatan, peluk dia, hargai dia, dan katakan, terima kasih ayah. Aku melihat semua pengorbanan yang selama ini ayah sembunyikan. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda, ayat 20. Nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka. Akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru. Tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Muhammad. Kidung Agung 5:16. Ibraninya, Wekullo Muhammadim, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajarin nggak kalau kita mau apa-apa disolawatin dulu. Mau mobil, disolawatin. Mau rumah, disolawatin. Mau pasangan, disolawatin dulu. Solawat itu mahal, mahalnya mahal banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia. Gak bisa solawat ditukar sama mobil. Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia? Allah itu menaruh 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita. Di samping sebelah kanan ada malaikat pencatat amal baik. Dan di samping kiri kita ada malaikat pencatat amal buruk. Jadi ketika seseorang melakukan amal baik, maka malaikat sebelah kanan langsung mencatatnya sebagai 1 pahala. Dan menariknya, ketika seseorang itu melakukan keburukan, Allah berbisik kepada malaikat sebelah kiri, jangan catat dulu. Boleh jadi setelah ini hambaku bertaubat. Allah tuh emang gitu. Ketika kita berbuat keburukan, Allah tutupi. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah umumkan. Allah berteriak kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihat hambaku. Dia bertaubat. Udah Doli? Masih jualan gorengan? Nggak ada peningkatan ya?
Aku kira sekarang sudah punya pekerjaan yang lebih bagus. Alhamdulillah, masih bersyukur. Pak Doli, orders from the offices are ready. Pastikan kualitasnya tetap terbaik. Tolong antar berkas ini ke rumah Pak Doli. Beliau pemilik Doli Snack. Pak Doli? Iya, perusahaan kita sudah lama kerjasama dengan beliau. Udah Doli, ini rumahmu. Silahkan masuk. Maafkan aku Doli, aku salah meremehkan pekerjaanmu. Tidak ada pekerjaan kecil. Yang kecil itu kalau kita malas berusaha. Jangan pernah meremehkan usaha yang halal. Karena kesuksesan besar sering dimulai dari hal-hal sederhana. Sebelum berbicara, pikirkan 3 hal. Perlu tidak, benar tidak, dan menyakiti tidak. Jika ragu, maka diam akan lebih selamat. Inna sam'a wal bashara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingatlah bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.